Saya akan melakukan uji pendengaran, yaitu berupa uji swabah. Nanti saya akan menaruh garpu tala ini di depan telinga Bapak. Tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk membandingkan pendengaran Bapak dengan saya sebagai pemeriksa. Nanti jika suara dengung yang dihasilkan oleh garpu tala ini sudah tidak terdengar, Bapak beritahu saya, atau Bapak cukup untuk mengangkat tangan saja. Baik Bapak, apakah Bapak bersedia dilakukan pemeriksaan? Garpu tala didekatkan ke telinga pasien. Pasien akan memberitahu pemeriksa jika bunyi denging sudah tidak terdengar. Lalu pemeriksa membandingkan dengan pendengarannya. Lakukan pemeriksaan pada telinga yang sebelahnya. Sama seperti sebelumnya, dekatkan garpu tala ke telinga pasien. Lalu tunggu pasien memberitahu pemeriksa bahwa bunyi denging sudah tidak terdengar. Setelah pasien memberitahu bahwa bunyi tidak terdengar, bandingkan kembali dengan telinga pemeriksa. Bapak, saya akan melakukan uji pendengaran berupa uji swabah. Nanti saya akan menempelkan garpu tala ini di depan dahi Bapak. Pemeriksaan ini bertujuan untuk membandingkan fungsi pendengaran pada telinga kanan dan kiri Bapak. Garpu tala ini nanti akan menghasilkan bunyi dengung. Bapak tolong beritahu saya nanti jika bunyi dengungnya terasa lebih kuat pada salah satu telinga atau terasa sama saja di kedua telinga. Baik Bapak, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaannya? Tempelkan garpu tala tepat di tengah dahi pasien. Lalu tanyakan kepada pasien apakah terdapat lateralisasi, yaitu bunyi denging lebih terdengar pada salah satu sisi, atau terdengar sama saja di kedua telinga. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan uji pendengaran berupa uji rina. Nanti saya akan menempelkan garpu tala ini di tulang belakang telinga Bapak. Nanti Bapak beritahu saya jika suara dengung yang terasa di tulang belakang telinga Bapak sudah tidak terasa lagi. Tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk membandingkan hantaran udara dan tulang pada telinga Bapak. Baik, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaannya? Tempelkan garpu tala pada tulang belakang telinga. Tunggu sampai pasien memberitahu bahwa bunyi denging sudah tidak terdengar. Jika bunyi denging sudah tidak terdengar, maka pindahkan garpu tala ke depan telinga pasien. Lalu tanyakan kembali apakah bunyi denging masih terdengar atau tidak. Lakukan hal yang sama pada telinga sebelahnya. Tempelkan garpu tala pada tulang belakang telinga pasien. Tunggu sampai pasien memberitahu bahwa bunyi denging sudah tidak terdengar. Lalu pindahkan garpu tala ke depan telinga pasien. Setelah itu tanyakan kembali apakah bunyi denging masih terdengar atau tidak. Baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Jelaskan kepada pasien mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, nanti pemeriksaannya dilakukan dari sisi satu dan sisi satu lainnya Bu ya. Jadi pertama kita akan melakukan dulu pemeriksaan sebelah kiri dengan menutup mata dan menutup telinga sebelah kanan. Dan saya akan berdiri berjarak 6 meter dari Ibu. Apakah Ibu mengerti? Nanti saya ucapkan beberapa kata, Ibu silakan mengulangnya. Paham Bu ya? Sekarang silakan tutup matanya dan tutup telinga sebelah kanan. Untuk melakukan pemeriksaan, dipastikan terlebih dahulu untuk ruangan tidak bergema dan tidak berisik atau sunyi, dan pastikan terlebih dahulu pasien tidak melihat pemeriksa untuk mengantisipasi supaya pasien tidak membaca gerak bibir pemeriksa. Dari jarak 6 meter, pemeriksa membisikkan suatu kata-kata atau kalimat. Suruh pasien untuk mengulangi kata-kata yang pemeriksa ucapkan jika terdengar. Baiklah, untuk pemeriksaan kuping sebelah kiri sudah selesai. Ibu bisa membuka tutup kuping sebelah kanan dan matanya. Dan baiklah, ini untuk pemeriksaan. Lakukan hal yang sama pada telinga sebelahnya. Pastikan mata dan telinga pasien sebelahnya sudah tertutup. Ulangi pemeriksaan seperti sebelumnya. Pasien memberikan sebuah kata-kata atau kalimat, dan jika terdengar, suruh untuk pasien mengucapkannya kembali. Jika tidak terdengar, maka kurangi jarak antara pemeriksa dan pasien. Lalu ulangi kembali pemeriksaan sampai pasien mendengar apa yang diucapkan oleh pemeriksa. Baiklah, untuk pemeriksaan sudah selesai. Ibu silakan buka matanya dan buka tutup telinganya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan telinga. Bapak, nanti saya Jelaskan kepada pasien mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan. Meraba sedikit dan melihat ke dalam telinga Bapak, mungkin agak terasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik, kita akan lakukan pemeriksaan telinga. Kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Lakukan inspeksi pada telinga pasien. Amati telinga pasien. Sisi sebelahnya, kita lihat pada bagian preauricula, auricula dan post-auricula. Kita lihat saat inspeksi apakah terdapat lesi, apakah terdapat nanah, apakah terdapat tanda-tanda inflamasi, terus juga kita lihat apakah nampak benjolan atau kelainan anatomi lainnya. Setelah kita lakukan inspeksi pada telinga bagian kiri, kita lanjutkan inspeksi pada bagian sebelahnya, pada telinga bagian kanan. Sama kita amati pada bagian preauricula, auricula, dan post-auricula. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada telinga pada bagian Pemeriksaan selanjutnya yaitu palpasi pada telinga. Saat palpasi kita raba apakah terasa hangat, Nilai apakah terlalu hangat atau ada benjolan atau terasa nyeri. kemudian pada bagian post-auricula kita rasakan juga apakah terasa hangat atau teraba benjolan. Saat memeriksa telinga bagian kiri menggunakan tangan pemeriksa bagian kiri. Posisi megang otoskop adalah seperti memegang pena dengan kelingking sebagai tumpuan. Saat memasukkan otoskop, kita tarik telinga pasien ke arah posterior superior. Lalu kita amati liang telinga, apakah ada hiperemis, apakah terdapat lesi, apakah terdapat tanda-tanda inflamasi lainnya, dan kita lihat keadaan saluran. Dan pada membran timpani, kita lihat apakah ada hiperemis, tanda-tanda inflamasi, juga intak atau tidak intak. Begitupun saat memeriksa telinga bagian kanan, kita menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi seperti memegang pena dan jari kelingking sebagai tumpuan. Kita tarik daun telinga ke arah posterior superior untuk melebarkan liang telinga sehingga lebih mudah untuk memasukkan otoskop. Sama kita lihat liang telinganya, apakah ada hiperemis, lesi, keadaan serumennya bagaimana, kemudian kita lihat membran timpaninya apakah intak atau tidak intak, refleks cahayanya, kemudian juga kita lihat apakah ada tanda-tanda inflamasi, hiperemis dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Kinanti Rahmadita. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan keseimbangan berupa dissolvite manuver. Mbak, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Mbak bersedia? Iya, Dok. Dari posisi duduk di atas tempat tidur, pasien dibaringkan ke belakang dengan cepat sehingga kepalanya menggantung 45 derajat di bawah garis horizontal. Kemudian, perhatikan apakah terdapat nistagmus pada kedua bola mata pasien. Ibu, pemeriksaan telah selesai, Bu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herminta. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan keseimbangan yaitu tes Romberg. Baik, Bapak. Di sini kita melakukan pemeriksaan keseimbangan, Bapak ya. Bapak bersedia? Oke, Bapak silakan lurus menghadap ke depan. Oke, tangannya di samping, kakinya bisa dirapatkan. Oke, bisa tutup matanya. Tutup matanya selama 20-30 detik ya. Perhatikan apakah pasien dapat mempertahankan postur tegaknya. Bisa buka matanya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan tes rambut yang diperkuat. Bapak berdiri seperti tadi, kakinya bisa diluruskan seperti ini, satu garis ya. Oke, tangannya bisa
dekap di dada. Oke, tutup lagi matanya. Kita tahan 20-30 detik ya. Bisa buka lagi matanya Bapak, tangannya lurusin lagi, kakinya kembali ke posisi semula ya. Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih Pak ya. Pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Pertama-tama yang dilakukan adalah diinspeksi terlebih dahulu. Pertama dilihat apakah adanya deformitas dari hidung, lalu apakah adanya pembengkakan atau tanda-tanda peradangan. Lalu setelah itu kita akan melakukan palpasi. Kita palpasi apakah terdapat nyeri tekan. Maaf ya Pak. Apakah ada nyeri Pak? Tidak ada. Lalu dipalpasi. Palpasi tidak ada nyeri. Lalu setelah itu saya akan melakukan rinoskopi anterior menggunakan spekulum. Lalu pertama-tama Bapak bisa mendangak. Ya. Maaf ya, sebelumnya dinyalakan dulu terlebih dahulu lampu senternya. Lalu maaf ya Pak, mendangak. Dimasukkan rinoskopi anteriornya, lalu dilihat apakah terdapat sekretnya berwarna apa, lalu setelah itu apakah terdapat tanda peradangan, apakah terdapat corpus allelum atau apakah terdapat massa tumor. Lalu dilihat juga konkanya, apakah terdapat warnanya bagaimana, apakah hiperemis. Lalu dilihat juga setelah itu ditarik kembali, lalu diperiksa yang sebelah satunya. Maaf ya Pak, masih mendangak. Dilihat juga bagaimana sekretnya. Lalu setelah itu bagaimana apakah terdapat corpus allelum, massa tumor. Lalu dilihat juga konkanya, apakah hiperemis atau livid. Setelah itu sudah dikeluarkan. Baik Bapak, sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk daerah hidung bagian dalam, tapi pemeriksaannya dari mulut. Mungkin agak sedikit kurang nyaman, tapi apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rinoskopi posterior. Sebelum melakukan pemeriksaan, ada baiknya kita mempersiapkan alat terlebih dahulu. Alat yang digunakan adalah tang spatel, kaca laringoskop, headlamp, spiritus, dan alkohol. Kaca laringoskop akan dihangatkan di atas spiritus bertujuan untuk mencegah kaca laringoskop mengembun. Selanjutnya di sini sebelum melakukan tindakan, di sini saya akan memanaskan terlebih dahulu kaca laringoskop di atas spiritus. Kemudian mengetesnya di atas punggung tangan. Baru setelah itu melakukan tindakan. Sebelum melakukan tindakan, sebelumnya hidupkan darah terlebih dahulu. Kemudian buka ya Pak ya mulutnya. Maaf ya Pak ya. Kemudian tidak perlu dikeluarkan. Kemudian inspeksi apakah tampak adanya mukosa hiperemis, mukosa edem, apakah tampak adanya nodul ataupun massa ataupun perdarahan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Komarudin Juliawan, mahasiswa Koas Satria TKL. Jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan transilluminal sinus. Jadi pada pemeriksaan ini yang dinilai sinus frontalis dan sinus maxillaris. Tujuan pemeriksaan transilluminal sinus ini untuk melihat apakah ada cairan di dalam sinus atau tidak. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan itu adalah lampu Himan. Kemudian kita butuh ruangan yang gelap untuk memeriksanya. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita lakukan informasi terlebih dahulu ke pasiennya dan memberitahu prosedur pemeriksaan. Baik Ibu, jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan transilluminal sinus.
tujuannya untuk melihat apakah ada cairan di dalam rongga sinus ibu. Prosedurnya mungkin nanti saya akan menyinari bagian-bagian dari letak sinusnya. Kemudian juga nanti akan saya masukkan senternya ke dalam mulut. Mungkin agak kurang nyaman, tapi nanti akan saya lakukan sebaik mungkin dan biar ibu merasa nyaman. Apakah ibu bersedia? Nah, setelah itu kita buat ruangannya menjadi gelap. Jadi kita matikan lampunya terlebih dahulu. Kemudian yang pertama kita lakukan pemeriksaan sinus frontalis. Ibu boleh dibuka kacamatanya. Jadi kita letakkan cahayanya, kemudian kita lihat apakah ada cahaya yang terlihat di sinus frontalisnya. Jika terdapat cahaya, berarti dia tidak ada nilai normalnya dan terdapat cahaya di sinus frontalis. Kemudian kita periksa sebelahnya. Kita lihat apakah ada cahaya di sinus frontalisnya. Nah, nilai normalnya ada terlihat cahaya. Kemudian untuk pemeriksaan sinus maksilaris, ibu boleh dibuka maskernya. Kita letakkan lampu di margo inferior orbita. Kemudian pasien disuruh membuka mulut. Ibu buka mulutnya boleh. Yang lebar ibu buka mulutnya. Kita letakkan di margo inferior orbita. Kemudian kita lihat di palatumnya apakah terdapat cahaya. Jika terdapat nilai normalnya terdapat cahaya pada palatumnya. Kemudian kita lihat sebelahnya. Kita lihat apakah ada cahaya di palatumnya. Nilai normal terdapat cahaya pada palatum. Setelah itu ada cara kedua untuk kita menilai sinus maksilaris. Kita masukkan senternya ke dalam mulut. Kemudian nanti kita minta ibunya untuk menutup rapat mulutnya. Nanti kita lihat apakah ada cahaya yang terlihat di bagian sinus maksilaris. Ibu boleh dibuka mulutnya. Boleh ditutup rapat. Kita lihat apakah ada sinar yang tampak keluar dari matanya dibuka boleh. Kita lihat apakah ada cahaya yang terlihat. Nilai normalnya nanti dia akan terlihat cahaya. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Jadi tadi kita sudah melihat tidak terdapat cairan di sinus ibu, semua dalam batas normal. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak. Pemeriksaan selesai ya Bu ya. Baik, perkenalkan, Bapak, saya dokter muda yang akan memeriksa Bapak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan laringoskopi indirect ya, Pak. Saya akan melakukan persiapan alat dan bahan terlebih dahulu ya, Pak. Melakukan persiapan alat, ada headlamp, handscoon, kemudian ada cermin laring yang sudah steril, dan ada tong spatel yang steril. Setelah persiapan alat, dilakukan pemasangan headlamp dan kalibrasi dari headlamp. Dilakukan prosedur cuci tangan. Setelah mencuci tangan, dilakukan pemasangan handscoon. Dilakukan inspeksi orofaring, pasien membuka mulut dan kepala tegak. Nilai keadaan palatum, arkus faring, mukosa tonsil dan peritonsil. Prosedur laringoskopi indirect. Pertama-tama memanaskan cermin laring dan memastikan bahwa cermin tidak panas sebelum masuk ke mulut pasien. Kemudian minta pasien untuk menjulurkan lidah dan tarik lidah dengan kasa steril. Masukkan cermin laring ke mulut pasien dan minta pasien untuk bilang I dan nilai supraglotis, glotis, dan subglotis dari pasien. Ask the patient to say E and observe the dynamic motion of the true vocal cords. E.
With mirror laryngoscopy, the image is inverted. In other words, the right vocal cord appears on the left side of the examiner's view on the mirror, and vice versa. The anterior aspect of the larynx can be seen by asking the patients to say E in an even higher register. This fully visualizes the anterior commissure. The oropharyngeal follicula and the piriform sinuses in the hypopharynx are all. Occasionally, patients may not tolerate this examination due to a prominent gag reflex, apprehension, or discomfort. In these instances, apply a mild topical anesthetic to the throat and reattempt the exam. Setelah selesai melakukan prosedur, bersihkan alat dan melakukan cuci tangan.